Untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Yuwono Wahyu di Rumah Sakit Cibabat, Cimahi, Jawa Barat. Selamat malam, Yuwono. Hingga saat ini informasi yang Anda dapatkan, ada berapa jumlah pasien yang dirawat di sana? Baik, bisa saya laporkan. Sore tadi di posko SMPN 1 dari 499 siswa yang masuk posko hanya tinggal 7 orang. Beberapa ratusan siswa ini sudah kembali ke rumah. Namun tidak sedikit masih dirawat di beberapa rumah sakit rujukan, termasuk di Rumah Sakit Cibabat. Di belakang saya masih ada orang-orang tua yang masih menunggu anaknya untuk menjalani perawatan. Namun demikian, meski 499 sudah menjadi korban, tapi pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak menetapkan KLB, Dapi. Baik, Yuwono, ada berapa rumah sakit yang menjadi rujukan? Rumah sakit yang menjadi rujukan, Rumah Sakit Lembang, Puskesmas, Rumah Sakit Atpe, dan termasuk Rumah Sakit Cibabat. Namun karena kondisi mereka membaik setelah perawatan, mereka diperbolehkan pulang. Namun masih ada 1-2 orang yang datang dan kemudian dirujuk, Dapi. Baik, Yuwono, informasi yang Anda dapatkan, apa yang menjadi menu makan bergizi yang memang disantap oleh para korban? Baik, pada saat itu sebetulnya menu itu sudah biasa, di mana di situ ada ayam, tahu, melon, dan capcay serta nasi. Tapi untuk menentukan penyebabnya dari makan apa, masih menunggu hasil dari pemeriksaan laboratorium. Baik, kemudian menanggapi kasus ini, apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Saya sempat kemarin bertemu dengan Bupati, akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG yang ada di Bandung Barat. Karena ini kali kedua yang terjadi dengan jumlah yang cukup luar biasa. Bahkan menurut informasi, pemerintah Bandung Barat baru akan mengumpulkan SPPG ini pada tanggal 20. Jadi untuk sementara SPPG yang di Cisarua ini sementara ditutup, David. Oke, baik. Terakhir, Yuwono, gejala apa yang memang tadi dirasakan oleh para siswa ketika masuk ke rumah sakit? Sebetulnya gejalanya sama. Begitu mereka makan beberapa jam, merasakan mual, mulas, dan sesak napas. Dan ini sama seperti yang kejadian di Ciponggor yang berapa pekan yang lalu. Jadi mual, tapi yang mereka datang terakhir tadi siang itu mereka yang baru terasa siang itu dan sempat sekolah, kemudian dibawa ke posko. Setelah mendapatkan pengobatan, mereka diperpulangkan pulang. Oke, artinya Yuwono, ratusan siswa ini pertama dibawa ke posko, kemudian dirujuk ke rumah sakit. Nah, yang di posko ini apakah masih ada? Sampai saat ini, tadi saya sore terakhir, hanya tinggal 7 orang. Kondisinya pun sudah membaik. Bahkan menurut informasi, besok proses belajar mengajar akan kembali digelar di SMP N1 karena sudah, artinya pasiennya sudah nyaris habis gitu, David. Oke, baik. Kita pantau terus perkembangannya seperti apa. Dari sana, terima kasih banyak Yuwono Wahyu melaporkan langsung dari Rumah Sakit Cibabat, Cimahi, Jawa Barat. Selamat malam, selamat bertugas kembali, Yuwono. Sementara itu, menurut Gubernur Banten Andra Soni, status Kepala SMA N1 Cimarga Dini Fitri hingga saat ini masih nonaktif. Investigasi baru akan dilakukan besok. Kita pulihkan lagi posisi ibu kepala sekolah sambil kita terus melakukan investigasi, karena pertama terkait disiplin tetap harus melalui proses, inspektorat akan melakukan tugasnya, dan kemudian terkait dengan laporan hukum semoga pihak orang tua bisa berdamai dan mencabut laporannya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Keracunan massal kembali terjadi di Bandung Barat. Kali ini terjadi di SMPN 1 Cisarua. 161 siswa keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis.
Sejumlah siswa di SMPN 1 Cisarua merintih kesakitan akibat keracunan massal yang diduga usai menyantap menu MBG. Total jumlah siswa yang keracunan mencapai 161 orang. Bupati Bandung Barat Jaja Rici Ismail mengecek langsung kondisi para siswa. Ia pun menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan tekankan akan evaluasi menyeluruh program ini. Petugas medis hingga ambulans disiagakan di posko maupun fasilitas kesehatan rujukan. Tak hanya itu, kegiatan belajar mengajar di SMPN 1 Cisarua sementara dialihkan ke sistem pembelajaran daring hingga kondisi dinilai aman. Lakukan evaluasi ya mengenai MBG ini, pada dasarnya memang ini sudah saya sampaikan berkali-kali, program yang sangat baik sekali, cuman kalau tidak dievaluasi dengan tepat ya pasti akan terjadi seperti ini. Saya kedepannya ke BGN supaya melakukan evaluasi lagi lebih mendalam, apalagi ini kejadian sudah 2 kali ya. Hingga Rabu dini hari, 41 siswa masih dirawat di posko SMP 1 Cisarua. 55 siswa dirawat di beberapa rumah sakit. Rata-rata siswa yang keracunan mengalami sesak nafas, pusing, dan mual. Meski jumlah korban mencapai 161 orang, namun pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum menetapkan kejadian luar biasa. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Dana reses anggota DPR naik hampir 2 kali lipat dari 400 juta rupiah jadi 702 juta rupiah per anggota dewan. Publik menilai kenaikan anggaran dana reses tidak masuk akal. Lagi-lagi Dewan Perwakilan Rakyat disorot publik. Kali ini bukan tentang tingkah laku anggotanya yang nirempati atau tunjangan perumahan bernilai fantastis, melainkan muncul kabar dana reses melonjak naik dari 400 juta rupiah menjadi 702 juta rupiah. Sementara itu, masa reses dilakukan 4 hingga 5 kali dalam setahun. Artinya dalam setahun setiap anggota DPR menerima dana reses sebesar 2,8 hingga 3, miliar rupiah. Kenaikan anggaran dana reses sontak memantik reaksi publik. Peneliti Formavi Lusius Karus menilai dana 702 juta rupiah per anggota DPR tidak masuk akal. Tapi apakah kemudian masuk akal reses itu didanai dengan 702 juta lalu tanpa ada mekanisme pelaporan terkait kegiatan maupun tunjangannya? Saya kira ini perlu dibicarakan lagi, dan 702 juta per reses per anggota itu tentu sangat fantastis, sehingga perlu dihitung lagi budget yang paling masuk akal untuk kegiatan reses ini dengan hasil-hasil yang kemudian kita lihat selama ini kira-kira berapa, dan itu tentu tidak sampai 702 juta itu. Sementara Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno enggan berspekulasi mengenai isu kenaikan dana reses. Ia menyerahkan hal itu kepada Sekretariat Jenderal DPR RI. Atau ini saya serahkan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk bisa menjelaskan ini, karena beliaulah yang sudah diberi tugas untuk memberikan informasi satu pintu dari DPR, gitu. Ya, terima kasih. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi, DPR akan membuat aplikasi khusus agar masyarakat bisa mengetahui penggunaan dana reses. Tim Liputan iNews melaporkan.